atau lihat apa tuh bisa. Online. Iya bisa gitu ya, ngelihat latihan di rumah bisa gitu. Terus ngapain ya? Oh, ini ternyata belanja bisa dari online. Oke. Oh, ke bank bisa pakai Iya. internet. Oh, bisa ngobrol, bisa meeting lewat Zoom. Oh, sekarang bisa live IG, bisa di-explore. Oh, jadi lama-lama akhirnya banyak belajar gitu, Oscar, jadi seru gitu. Terus di Iya. rumah jadi kebayang, oh oke, rumah kok kayaknya ini kurang rapi ya, sekarang bisa ngerapihin. Oh, ini kayaknya nggak ada ini. Jadi udah bisa bikin stok untuk di rumah, kebutuhan makan. Kan lagi mau puasa juga kemarin kan. Nyiapin daging, nyiapin makanan, nyiapin buat sahur buka. Terus lama-lama jadi udah ketemu ritmenya, jadi lebih enak sih Oscar. Mungkin juga karena aku nggak terlalu senang pergi-pergi juga kali ya kan. Jadi nggak terlalu jadi ikhlas-ikhlas aja gitu di rumah. Bener sama teh, saya juga gitu, olahraga dari YouTube, terus bersih-bersih rumah nggak kelar-kelar kayaknya, tapi nggak apa-apa, jadi seneng gitu lama-lama. Bener kan, baru kelihatan kok kayaknya ini mesti diberesin deh, ini kayaknya mesti diganti deh gitu ya, kayaknya sekarang baru berasa. Bener. Iya lah, kita harus apa namanya, menyesuaikan diri dari yang sibuk banget selalu di luar mobile segala macam, terus sekarang harus diam di rumah, ya harus apa ya, cari ide-ide kreatif, ngapain aja di rumah yang menyenangkan gitu. Teteh ada baca buku nggak sih teh? Baca. Di rumah? Baca ya. Teteh terakhir baca buku apa? Terakhir beres apa ya, novelnya Pak Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Terus bukunya Seno Gumira Aji Dharma, tentang kayak sikap. Baca apa ya, macem-macem sih Kak, cuman karena pas lagi bulan puasa ini jadi kayaknya lebih banyak baca-bacaan yang ya buat baca Al-Quran, baca sholawat gitu-gitu. Wow, hebat loh. Enggak Kak, maksudnya kadang-kadang kalau baca berita ya gitu ya, suka sedih gitu loh Oscar, jadi kayak tenaga medis berjatuhan lagi. Temen aku kirim berita, ya dia kan juga dokter, cerita gimana situasinya, jadi ikut sedih. Lihat berita anak umur 4 tahun, 8 tahun terpisah dari orang tuanya karena COVID, jadi sedih lagi gitu. Jadi akhirnya sekarang tiap baca berita yang hal-hal seperti itu, ya udah doain aja gitu. Ada yang ini ya udah langsung bacain doa, kirimin meditasi, ya udah sebisa-bisanya kita gitu. Soalnya kalau nggak kebawa sedih juga Oscar gitu. Benar. Saya juga agak menghindari baca-baca berita atau mendengar berita seperti itu, lebih bacanya yang ringan-ringan atau nontonnya yang lucu-lucu gitu. Benar sama. Iya. Sama. Nonton Tonight Show lah yang lucu-lucu, cari film komedi, terus banyak short movie, apa ya, aku banyakan main game sih sama anakku, sama suamiku main game board. Jadi main game board tuh Uno, Stratego, main Ramikap, main apalagi ya, Monopoli, main pokoknya game board gitu. Iya, karena kita terlalu sering sama gadget kan, handphone, iPad, TV. Jadi kita kalau lagi bapaknya udah selesai meeting di ruang kerjanya, Edinya udah selesai sekolah dari ruang kamarnya, terus kita kumpul main game board gitu. Ya sih, sekarang lagi booming lagi ya, kayak ular tangga, monopoli segala macam. Soalnya enak buat mainnya rame-rame gitu sama keluarga. Ngisi waktu. Teteh kemarin kan di awal tahun Teteh sudah sempat launching film ya, Akhir Cerita Cinta Sidul, yang akhirnya kelar juga. Terus kelar sukses cintanya juga. Kelar kisah cintanya, Sidulnya nggak tahu deh ini beneran mau kelar apa mau mulai lagi, nggak ngerti deh. Oh gitu, ada wacana ini ya, apa namanya, lanjut lagi belum?
Pokoknya Bang Dul cuman bilang kisah cinta harus berakhir, tapi kisahnya si Dul kita lihat gimana nanti gitu. Oh, jadi masih tanda tanya ya. Jadi ada yang penasaran sama ceritanya si Dul, tungguin aja deh, nggak tahu sampai kapan. Iya, iya, iya. Terus Teteh juga kemarin sukses memerankan Raden Ayu Lasminingrat ya Teh ya di teater monolog Monoja Sunda itu. Nah, kedua proyeknya Teteh yang mau film, mau di teater, Teteh kan selalu sukses ya Teh. Teteh lebih suka mana sih sebenarnya kalau misalkan dari dua bidang ini, teater yang live, terus hafalannya harus segitu banyak naskahnya. Kalau di film kan mesti di-cut, bisa diulang gitu. Enak di mana Teh? Kak, beda senangnya Kar. Kalau di teater tuh kita kan perlu proses ya, latihan, dialog, latihan blocking, kerja satu tim semua, termasuk make up juga menjadi support yang penting juga dalam pementasan. Dan itu juga perlu waktu dan perjuangan gitu. Untuk beberapa teater latihan fisik tuh sama seperti kayak mau latihan militer gitu, Oscar, beberapa latihan teater ya. Untuk teater monolog juga selain hafalan kan perlu nafas yang panjang, fisik yang kuat. Jadi kadang-kadang kita juga perlu latihan fisik, olah sukma. Nah, pada saat kita pentas hanya punya kesempatan itu ya pada saat pentas di panggung itu aja gitu, nggak bisa diulang, nggak bisa di-take, di-cut gitu, nggak bisa gitu. Dan karena itu live dan itu punya respon langsung dari para penonton di depan kita, jadi keseruannya tuh ketegangannya tuh menyenangkan gitu, Oscar. Jadi setelah selesai pentasnya, ngelihat respon penonton, apapun yang udah kita jalanin, kita syukurin tuh sangat buat saya jadi nikmat gitu. Jadi kayak makanan buat jiwa saya gitu kalau untuk teater gitu, baik mau di belakang panggung maupun di atas panggung gitu. Jadi senang. Benar. Nah, tapi kalau sinetron, kalau teater itu juga hal-hal yang ngangenin gitu kan. Berakting di depan kamera, ngelihat hasilnya, lihat orang-orang nonton, ada yang terhanyut, terbawa emosi sama cerita, ya senang gitu, berarti direspon. Ada hal-hal yang ya keseruannya beda gitu kalau di depan kamera, dan tetap ngangenin juga gitu berada di depan kamera. Beda-beda rasa serunya. Pokoknya Teteh cinta sama dua dunia ini ya, mau dunia acting di depan kamera sama dunia teater, pokoknya Teteh suka sekali dua-duanya. Saya kan juga bantuin Teteh dari zaman dulu teater Sidul ya Teh ya. Perannya Teteh kan selalu ibu baik-baik, wanita perempuan baik-baik. Teteh kepengen nggak sih main peran jadi psikopat mungkin, film horor gitu, kepengen nggak sih Teh? Kalau ada kesempatan. Kalau film horor tuh sebenarnya udah beberapa kali ditawarin kan, tapi kok takut ya. Akunya takut, cemen banget deh. Akunya takut. Padahal kalau nanya sama temen-temen gitu ya syuting mah syuting aja, Mot. Kan kita tahu itu nggak beneran gitu kan, semua krunya banyak kalau syuting deh. Iya, tapi kan kalau lagi nggak syuting film horor pun yang nggak diundang juga suka ada gitu. Bener ya, apalagi lokasinya pasti aneh-aneh kalau film horor kan. Iya makanya, jadi agak-agak aduh, masih belum siap kalau film horor. Tapi kalau soal karakter gitu ya, nah kalau di seni panggung nih Oscar, kayaknya aku masih bisa lebih mengeksplorasi emosi kalau di panggung. Iya benar. Kalau di sama teater Apnon kan Betawian ya, jadi bisa agak nyablak. Saya pernah lihat Teteh pernah main, ada adegan pakai kungfu segala loh di teater Sidul yang pertama kalau nggak salah ya. Itu agak-agak kaget loh, Teteh bisa kungfu, bisa silat, bukan kungfu, silat sedikit. Ya Betawi gitu kan, cablak gitu ya.
atau lagi pas lagi memerankan, kemarin baru ditayangin tuh di live streamingnya Indonesia Kaya, Citra Resmi menjadi Putri Kerajaan Galuh saat dia berperang, itu ada silatnya juga, ada emosi yang dia meluap-meluap, atau saat menjadi perannya Maesaroh, penari Ronggeng Kulau yang dijadikan pelacur untuk tentara Jepang gitu, itu juga gimana ekspresi sedihnya, marahnya tuh keluar. Jadi kalau di panggung tuh kayaknya masih bisa lebih bereksplor sih ya, Oscar. Tapi kalau di film, di sinetron memang stereotip ya, aja tadi Oscar bilang gitu. Kadang-kadang pengen sih, nggak apa-apa kok jadi ibu-ibu, emang udah usianya ya ibu-ibu, jadi nggak masalah. Tapi pengen gitu ada peran ibu-ibu yang memang punya konflik. Kalau film zaman dulu di TVRI, di TV, di stasiun TV kan ada Desperate Housewife tuh. Iya. Tahu kan? Itu kan ibu-ibu semua. Tapi kan konflik-konflik rumah tangganya ada yang cemburu, ada yang gimana, ada yang apa, itu kan ada gitu konfliknya. Nggak harus yang namanya ibu-ibu tuh ya yang sudah makan, ayo tidur gitu kan, nggak gitu ya. Lalu baik-baik ya, nggak gitu. Ada juga ibu-ibu yang mari kita kasih racun di kopinya gitu kan, ada. bener. Ya kadang-kadang pengen sih sekarang punya karakter-karakter yang berbeda gitu, tapi memang mungkin belum ada cerita yang pas gitu. Kadang-kadang juga masalahnya di jadwal sih, kadang-kadang jadwalnya yang nggak dapet gitu. Tapi saya sih nonton Teteh di teater itu benar-benar keluar dan lepas dari karakter. Mungkin saya di otaknya Zainab kali ya. Tapi kalau Teteh main teater baru kelihatan beda gitu, beda banget. Oscar aja yang udah sering ketemu aku hari-harinya, yang sering make upin aku, masih kepikiran bahwa aku tuh Zainab gitu ya. Benar. Padahal kan hari-harinya ketemu sama aku juga aku gak Zainab-Zainab banget gitu ya. Cuman di otaknya masih kebayangnya Zainab gitu. Apalagi orang-orang lain gitu, orang-orang lain kan gak pernah ketemu sama aku kan, jadi selalu kepikirannya mau gitu Zainab gitu. Padahal kalau hari-harinya sih jauh banget. Ya Teteh mau dia saya kenal. Iya.